masuk pembelajaran IPA Biologi dengan Ibu Imelda Lestari Ginting, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup, yaitu mengenai perkembangan sistem klasifikasi. Lanjutan materi kita yaitu mengenai Kingdom Protista. Protista itu berasal dari bahasa Yunani, protos dan kesitos. Protos berarti awal atau mula-mula, sedangkan kesitos berarti menyusun. Sehingga protista adalah makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak yang tersusun sederhana dan sudah memiliki membran inti atau disebut eukariota. Kita lihat ciri-ciri umum protista. Umumnya merupakan makhluk hidup uniseluler, namun terdapat juga yang multiseluler seperti ganggang laut. Sudah memiliki membran inti atau eukariota. Ada yang bersifat autotrof dan heterotrof. Hidup di habitat yang berair ataupun lembab. Dapat hidup sebagai parasit pada organisme lain. Memiliki alat gerak flagel atau silia, ini nanti pada kelompok tertentu pada protozoa. Respirasinya ataupun pernapasannya secara aerob, yaitu membutuhkan oksigen untuk memecah senyawa glukosa. Reproduksinya ada yang generatif dan ada vegetatif. Hidupnya ada yang soliter, ada juga yang berkoloni. Protista diklasifikasikan berdasarkan keanekaragaman habitat dan cara hidupnya itu ada menjadi 3 kategori atau 3 kelompok. Yang pertama protista mirip tumbuhan, yang kedua protista mirip hewan, dan yang ketiga protista mirip jamur. Akan kita bahas ketiga kelompok protista ini. Yang pertama itu protista mirip tumbuhan atau alga atau juga disebut ganggang. Kenapa dikatakan mirip tumbuhan? Karena dia bersifat autotrof, yaitu dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis karena memiliki klorofil. Ciri protista yang mirip tumbuhan ini secara umum belum memiliki akar batang dan daun sejati, memiliki klorofil, kemudian dia ada yang uniseluler dan multiseluler, ada yang cara reproduksinya dengan aseksual dan seksual. Kita bahas protista yang mirip tumbuhan. Kelompok pertama itu ganggang coklat ataupun Phaeophyta. Merupakan tumbuhan tinggi, memiliki klorofil A dan C, serta pigmen tambahan xanthofil dan fukosantin. Habitatnya sebagian besar ini hidup di laut. Reproduksi ada yang secara aseksual dan seksual. Kemudian contohnya bisa kita lihat ini adalah Sargassum dan Turbinaria. Ya, kelompok selanjutnya itu ada ganggang hijau ataupun Chlorophyta. Ada yang bersel satu, bersel banyak, berkoloni, berbentuk benang dan lembaran. Selnya ini eukariot atau sudah memiliki membran inti. Dia memiliki klorofil A dan B serta pigmen tambahan yaitu karoten. Reproduksinya ada juga yang secara aseksual dan ada juga dengan cara seksual. Contohnya ini adalah Spirogyra, Chlorella dan Chlorococcum. Selanjutnya ada ganggang pirang atau kersik atau disebut juga Chrysophyta. Dia hidup di air tawar, ada yang uniseluler, berkoloni ataupun benang. Jadi dia ini bersel satu, ada yang berkelompok ataupun yang dia seperti benang. Dinding selnya itu mengandung silika. Cara hidupnya itu adalah seperti fitoplankton ya. Dia bisa berfotosintesis. Memiliki klorofil A dan C serta pigmen tambahan yaitu karoten. Kemudian ada ganggang merah atau Rhodophyta. Habitatnya ini di air laut, dia multiseluler ya, banyak sel. Memiliki klorofil A dan D serta pigmen tumbuhan phycocyanin dan phycoerythrin. Contohnya adalah Eucheuma spinosum. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, ganggang yang bisa digunakan untuk pembuatan bahan agar-agar itu adalah ganggang merah dari genus Eucheuma. Ya, itu dia anak-anak, jangan kamu lupa ya. Kemudian ada ganggang api atau Pyrophyta, sering disebut sebagai dinoflagellata karena pergerakannya menggunakan 2 flagella yang mirip seperti cambuk. Utamanya ini hidup di air laut walaupun ada beberapa yang hidup di air tawar. Dia uniseluler ya, bersel satu. Beberapa tidak memiliki dinding sel namun umumnya memiliki dinding sel yang terbagi menjadi lempeng selulosa. Ini adalah macam-macam gambar protista yang tadi yang sudah kita pelajari dari kelompok-kelompok alga atau ganggang ya. Nah, kita bahas protista mirip hewan, yaitu protozoa. Dikatakan mirip hewan karena dia bersifat heterotrof dan tidak memiliki klorofil. Protista ini memasukkan makanan dengan menelan melalui mulut pada membran selnya. Berdasarkan alat geraknya, ini nanti dibedakan menjadi 4, Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Nah, kita bahas Rhizopoda ataupun kaki semu. Ini alat geraknya berupa tonjolan sitoplasma yang disebut pseudopodia. Contohnya ini adalah amoeba.
kemudian ada foraminifera, dan ada radiolaria. Kemudian yang kedua ada flagellata atau bulu cambuk, alat gerak berupa bulu cambuk ataupun flagella, flagellum. Berdasarkan keberadaan klorofil, flagellata dibagi menjadi dua kelompok. Yang memiliki klorofil itu disebut phytoflagellata, dan yang tidak memiliki klorofil itu disebut zooflagellata. Contoh flagellata ada Euglena viridis, Volvox globator, dan ada Trypanosoma gambiensis. Ya, yang ketiga ada ciliata atau rambut getar. Alat geraknya berupa silia atau rambut getar. Bentuk tubuhnya itu tetap, hidup di air yang banyak mengandung zat organik dan bakteri. Beberapa hidup dengan bersimbiosis pada usus vertebrata. Contoh ciliata ini ada Paramecium caudatum, Stentor, ada Vorticella, Didinium, dan masih ada beberapa lainnya. Kemudian sporozoa atau penghasil spora. Tidak memiliki alat gerak, dapat menghasilkan spora dalam siklus hidupnya. Bersifat parasit pada tubuh hewan dan manusia, jadi merugikan ya nak. Reproduksi ada yang dengan cara aseksual dan ada dengan cara seksual. Contoh dari sporozoa ini adalah Plasmodium. Plasmodium apa saja? Ada Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, dan ada Plasmodium malaria. Jadi Plasmodium malaria inilah penyebab penyakit malaria. Jadi ini adalah macam-macam gambar protozoa ya, ataupun protista yang mirip hewan. Kamu bisa lihat ada Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Oke, yang terakhir kita bahas mengenai protista mirip jamur. Yang pertama itu adalah Myxomycota atau jamur lendir. Habitatnya di lingkungan yang lembab, fase vegetatif berbentuk seperti lendir, bersifat seperti amuba atau disebut dengan ameboid geraknya ya. Kemudian berinti banyak dan tidak dibatasi oleh dinding yang kuat ataupun disebut plasmodium. Bereproduksi dia seperti jamur. Contoh Myxomycota ini ada Dictyostelium discoideum. Ini nama spesiesnya ya. Kemudian ada Acrasiomycota atau jamur lendir bersekat. Habitatnya di lingkungan yang lembab, bentuk tubuh seperti lendir atau plasmodium. Hifa itu bersekat dan berinti banyak. Reproduksi seksual dengan singgami atau aseksual yang membutuhkan tubuh buah atau fruiting body. Kemudian contohnya ada Acrasiomycota, ini ada Dictyostelium. Dan yang terakhir ada Oomycota atau jamur air. Strukturnya ini mirip alga namun tidak berklorofil. Hifa tidak bersekat, berinti banyak. Dinding sel berupa selulosa. Reproduksinya ada aseksual dan seksual. Ada beberapa hidup parasit di tubuh ikan. Contohnya adalah Phytophytora infestan dan Pythium. Jadi inilah anak-anak yang bisa ibu berikan mengenai materi kita, yaitu Kingdom Protista. Ibu berikan juga video pembelajaran. Semoga anak-anak lebih bisa paham, lebih bisa mengerti. Selamat belajar, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Klasifikasi protista. Organisme anggota protista bersifat autotrof, heterotrof, dan ada juga yang mendapatkan makanannya secara bervariasi, bergantung kondisi lingkungan saat itu. Protista dapat ditemukan di air tawar, air laut, dan bersimbiosis dengan makhluk hidup lain. Keanekaragaman habitat dan cara hidup protista membuatnya sulit diklasifikasikan ke dalam kelompok hewan maupun tumbuhan. Saat ini, protista dapat dibagi menjadi 3 kategori kan, yaitu protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip hewan. Protista mirip jamur. Dahulu, protista mirip jamur sering dikelompokkan ke dalam kingdom Fungigen. Namun sekarang, pada umumnya para ahli telah mengelompokkannya ke dalam kingdom protista. Protista mirip jamur menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya dalam bentuk uniseluler. Akan tetapi, protista mirip jamur dapat bergabung dan berkelompok sehingga membentuk organisme multiseluler. Dalam keadaan tersebut, protista mirip jamur mengalami masa transisi dari uniseluler menuju multiseluler. Protista mirip jamur atau yang lebih dikenal dengan jamur lendir memiliki susunan sel, cara reproduksi, dan siklus hidup yang berbeda dari jamur. Berdasarkan pembandingan molekulernya, jamur lendir mirip dengan beberapa alga, walaupun jamur lendir tidak memiliki kloroplas. Masuk ke protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan meliputi alga uniseluler dan multiseluler sederhana. Protista mirip tumbuhan uniseluler sering disebut juga sebagai fitoplankton, sedangkan protista mirip tumbuhan multiseluler sering disebut dengan alga.
Protista fotosintetik ini tersebar secara luas di lautan dan danau-danau. Walaupun sebagian termasuk organisme mikroskopik, organisme ini memiliki peran yang sangat penting loh, Gen. Misalnya fitoplankton, Gen. Fitoplankton di lautan menyumbang sekitar 70% dari semua aktivitas fotosintesis yang ada di muka bumi ini. Di antaranya digunakan untuk menyerap karbon dioksida, mengisi atmosfer dengan oksigen, dan menyokong siklus kehidupan dalam jaring-jaring makanan dalam kehidupan air. Selanjutnya ada protista mirip hewan, ada kita kenal dengan istilah protozoa. Protozoa artinya hewan pertama, Gen. Protos artinya pertama, dan zoon artinya hewan. Digambarkan sebagai organisme mirip hewan karena dapat bergerak dan mengambil makanannya dari organisme lain. Protozoa dapat hidup pada air tawar, air laut, air payau, dan ada juga yang hidup di dalam tubuh organisme multiseluler. Beberapa protozoa ada yang mempunyai peranan dalam menghancurkan sisa-sisa organisme yang telah mati, tetapi ada juga yang bersifat parasit di dalam tubuh organisme, misalnya dapat menyebabkan penyakit malaria dan disentri. Protozoa hidup secara individual, tetapi ada juga di antara mereka yang hidupnya berkoloni. Oke anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga semuanya bisa dipahami. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.